Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Kita lanjutkan tausiah channel Rahmatul Ummah, dan kami haturkan banyak terima kasih kepada sahabat Handai Tolan atau anggota grup yang berada di grup kami channel Rahmatul Ummah yang telah menekan tombol notifikasi. Jangan lupa share dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Rahmatul Ummah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, setelah di kata pembukaan tadi saya telah membacakan doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Intinya doa tersebut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengucapkan sesuatu perkataan yang mendekatkan kita ke surga, dan melakukan perbuatan yang mendekatkan ke surga, juga keyakinan-keyakinan yang tidak salah yang bisa mendekatkan kita dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga di bagian kedua doanya Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min amalin wa qawlin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, jagalah kami sekalian dari api neraka dan ucapan, perbuatan, keyakinan yang bisa mengantarkan kami ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Di video pertama dan kedua, bahwa umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan dari kubur dan akan berkumpul di alam mahsyar, yang mana alam mahsyar itu adalah tempat sebelum kita diseberangkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, juga di sana membentang jembatan Shirathul Mustaqim untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di alam mahsyar akan ada 12 barisan umat baginda Rasulullah SAW. Barisan yang kelima, yuhsyaruna min kuburihim qadin fuhu wa huwa antanu minal jibah bainan nas. Semoga kita tidak termasuk barisan yang kelima ini, karena barisan yang kelima, barisan umat Nabi besar Muhammad SAW ini sangatlah celaka. Karena apa celakanya? Dan telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar, ketika barisan ini melewati jamaah-jamaah atau golongan yang lain, maka akan merebak bau busuk, lebih bau daripada baunya bangkai. Sehingga tiap kali barisan kelima ini melewati barisan-barisan yang lain, semuanya pun itu pada menutup hidung. Karena apa? Tidak tahan dengan bau bangkainya. Maka perlu kita ingat bahwa kita di alam mahsyar itu tidak berpakaian sama sekali.
kita tidak memakai sendal, dan kita tidak memakai peci. Alangkah hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bersimpuh, tertunduk rasa malu dan rasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia di alam mahsyar tertunduk, tidak ada satupun yang menengadahkan kepalanya ke atas. Satu sama lain pada sibuk menutup auratnya yang kelihatan. Nanti di akhirat jangankan kita melihat aurat orang lain, aurat dirinya pun harus ditutupi. Maka alangkah malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di barisan kelima ini akan ada orang yang badannya bau melebihi baunya bangkai. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada penduduk mahsyar. Payunadi munadin min kibalir rahman haula'il ladzina yaktumunal ma'asi khaufam minan nas. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, orang yang bau badannya melebihi baunya bangkai, ini perbuatan di alam dunianya suka bersembunyi ketika melakukan perbuatan dosa, hanya takut dengan manusia, tidak takut dengan aku. Maka tidak aneh di alam dunia itu kan rata-rata kita melakukan perjudian di tempat yang tersembunyi, transaksi narkoba di tempat tersembunyi, melakukan perbuatan mesum pun kita di tempat yang tersembunyi, dan yang lain-lain. Mereka menyembunyikan kemaksiatannya bukan karena takut dengan Allah, tapi hanya takut kelihatan malu sama manusia. Maka segelap apapun tempat yang kita pakai maksiat, setinggi apapun tempat yang kita pakai maksiat, akan luput dari pandangan manusia, tapi tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wallahu sami'um basir, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan jarak. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah terhalang dengan gelapnya tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah melihat bukan dengan mata. Allah melihat dengan sifat basornya Allah. Kalau manusia melihat dengan mata, maka akan terkena dengan penglihatan yang remang-remang, agak tidak jelas. Dan karena kita melihat dengan mata, ketika kita tidak pada waktu malam hari, tidak mungkin bisa melihat di atas batu hitam, di waktu kegelapan ada semut yang berwarna hitam. Sanggupkah mata kita melihat semut yang hitam ada di atas batu yang hitam pada kegelapan malam? Mungkin mata kita tidak akan bisa melihat, tapi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan jarak, tidak terbatas dengan gelap. Masya Allah, ketika seseorang melakukan dosa perdosaan hanya karena menutupi tempat maksiatnya karena supaya tidak dilihat oleh manusia, maka orang tersebut di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu badannya bau melebihi baunya bangkai. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu di barisan yang keenam, yuhsyaruna maktu'il halakim wal akfiyah payunadi munadin haula illadzina yashhaduna zur. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita juga tidak termasuk barisan umat Rasulullah SAW yang berada di barisan yang keenam. Bagaimana keadaan umat baginda Rasulullah SAW di barisan yang keenam ini? Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang putus lehernya tanpa kepala tapi bisa hidup. Masya Allah, ini kepalanya sampai meleleh,
terkulai ke dada, terkulai ke punggungnya. Karena apa? Diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala lehernya. Sangat ngeri kita melihatnya ketika kita melihat berita di TV atau di medsos, ada orang yang tega menyiksa teman kerjanya, teman kencannya, rekan bisnisnya, sampai-sampai mengadakan perbuatan yang terkutuk, yaitu dengan memutilasi orang terdekatnya. Kita melihat potongan-potongan manusia sampai demikian tidak tega. Tapi nanti di hari kiamat akan tidak terhitung, mata kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di barisan yang keenam, banyak manusia yang ada kepalanya tapi putus lehernya. Masya Allah, sampai-sampai kepalanya bisa terkulai ke kanan, ke kiri, dengan terus-terus mengeluarkan suara jeritan-jeritan yang sangat menyakitkan. Masya Allah. Bagi mereka yang demikian ini, apa dosanya ketika di dunia? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, haula'il ladzina yashhaduna zur. Orang yang demikian ketika di dunianya adalah sering sekali menyaksikan perbuatan-perbuatan dosa. Dosa itu walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita senang melihat perbuatan dosa orang lain. Ada orang, misalkan perempuan-perempuan yang sedang ngerumpi membicarakan keaiban suaminya, ataupun sekelompok pria yang sedang menggosip, ngerumpi, misalkan sedang menjelek-jelekan tetangganya, sedang menjelekan istrinya sendiri misalkan. Tiba-tiba kita hadir di tempat yang ngerumpi, yang sedang membahas kejelekan orang lain. Kita tidak ikut serta dalam menjelek-jelekan keaiban orang lain. Kita cuma mendengar. Dengan mendengarnya pun kita akan termasuk orang-orang yang di lehernya nanti diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memberikan makna yashhaduna zur, itu ada tempat perjudian. Kita tidak main judi, tapi kita senang melihat orang yang sedang berjudi. Itu pun nanti di hari kiamat leher kita akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika kita misalkan melihat medsos di Facebook, di WA, dan di medsos-medsos yang lain, mata kita selalu tertuju menonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan menjurus pada syahwat yang tidak baik. Contoh, melihat video porno dan yang lain-lain. Karena seakan-akan kita itu hidup tidak ada aturan. Mata kita ketika diperlihatkan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah enaknya mata kita melihat perempuan-perempuan yang setengah telanjang. Itu banyak sekali di medsos-medsos, sampai-sampai perempuan mengiklankan dirinya bahwa ia siap melayani hidung-hidung belang yang lain-lain. Masya Allah. Ketika kita menyaksikan video-video yang bisa menggairahkan syahwat dan mengundang kejahatan, maka nanti di hari kiamat di alam mahsyar kita akan dikumpulkan di barisan yang keenam, leher kita diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada tempat maksiat, kita jangan hadir di tempat tersebut. Karena apa? Walaupun kita tidak ikut berbuat dosa, tapi kita senang melihatnya, itu pun kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang memberikan makna yang dimaksud dengan yashhadun zur, memberikan saksi palsu. Ini hati-hati ketika seseorang mengetahui sesuatu, katakanlah bahwa demi Allah saya mengetahui. Ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, katakanlah saya tidak mengetahuinya. Jangan sampai karena diiming-imingkan uang kita tidak tahu menahu masalah kasus seseorang, karena kita diberikan uang oleh orang yang bersangkutan agar memenangkan di persidangan,
jahat tapi mau ditutup-tutupi kejahatannya sampai-sampai membeli orang agar menjadi saksi palsu. Padahal orang yang dibeli itu sama sekali tidak tahu kejadiannya, cuma disetting. Ketika Anda menjadi saksi palsu, tidak mengetahui sesuatu tapi mengaku mengetahuinya, Masya Allah, di hari kiamat leher Anda akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari leher itu mengalir darah-darah segar, maka akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jutaan manusia yang melihat leher kita putus. Seandainya kita sering melakukan di dunia, menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, dan kita menjadi saksi palsu di hadapan persidangan seseorang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barisan umat baginda Nabi besar Muhammad SAW di barisan yang kelima dan barisan yang keenam, dan selamat dipertemukan kembali dalam tausiah channel Rahmatul Ummah yang lain, yaitu akan menerangkan, insya Allah semoga kita panjang umur dan bisa bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah dengan membahas barisan umat Rasulullah SAW di alam mahsyar, di barisan yang ke-7, ke-8, 9, 10, 11, dan 12. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.